down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Amrina Wanto dengan nomor pokok mahasiswa 0227231193. Nah guys, kali ini saya akan membawakan materi mengenai metode analisis data hermeneutika. Nah, sebelum saya memasuki materinya, apakah teman-teman sudah tahu apa sih itu metode analisis data hermeneutika? Nah, kali ini saya akan menjelaskan. Nah, metode analisis data hermeneutika adalah pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami makna dari teks atau fenomena sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik analisis data dengan metode hermeneutika. Nah, pengertian hermeneutika berasal dari kata Yunani yang berarti hermeneuein, yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi. Metode ini berfungsi untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks, baik teks sastra, sejarah, maupun fenomena sosial lainnya. Dalam teks penelitian, hermeneutika digunakan untuk memahami konteks dan makna di balik data yang dikumpulkan. Nah, prinsip dasar metode hermeneutika interpretasi. Interpretasi teks adalah hermeneutika yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi teks secara menyeluruh. Ini melibatkan analisis baik bagian-bagian teks maupun keseluruhan konteks untuk menemukan makna yang lebih dalam. Nah, selanjutnya ada dialektik. Nah, proses interpretasi bersifat dialektik di mana peneliti bergerak antara pemahaman keseluruhan dan bagian-bagian tertentu dari teks. Nah, hal ini juga membantu dalam mengungkapkan makna yang tersembunyi. Selanjutnya ada konteks historis dan sosial. Pemahaman teks tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan sosial di mana teks tersebut muncul. Oleh karena itu, analisis hermeneutik seringkali melibatkan kajian terhadap latar belakang budaya dan sejarah. Tahapan analisis hermeneutik ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data dapat berupa teks, wawancara, atau observasi. Penelitian harus mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan. Selanjutnya ada pembacaan awal. Nah, peneliti melakukan pembacaan awal untuk mendapatkan pemahaman umum tentang teks. Nah, selanjutnya ada analisis detail, di mana melibatkan analisis mendalam terhadap bagian-bagian tertentu dari teks untuk menemukan pola atau tema yang signifikan. Nah, selanjutnya ada interpretasi, menghubungkan hasil analisis dengan konteks yang lebih luas untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif. Selanjutnya ada refleksi, di mana peneliti merefleksikan proses interpretasi dan mempertimbangkan bagaimana perspektif pribadi dapat memengaruhi pemahaman. Nah, aplikasi metode hermeneutika. Metode hermeneutika sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk yang pertama ada sastra. Nah, untuk menganalisis karya sastra dan menemukan makna yang lebih dalam. Selanjutnya ada teologi. Nah, teologi juga dalam studi kitab suci untuk memahami ajaran dan konteksnya. Selanjutnya ada sosiologi dan antropologi, di mana untuk memahami fenomena sosial melalui lensa budaya dan sejarah. Nah, dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna yang lebih kompleks dengan mendalam dari data yang ada, menjadikannya alat yang sangat berharga dalam penelitian kualitatif.
Nah, selanjutnya, bagaimana cara menerapkan metode hermeneutika dalam penelitian kualitatif? Nah, cara untuk menerapkan metode hermeneutika dalam penelitian kualitatif berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita ikuti. Nah, yang pertama yaitu pemilihan topik penelitian. Nah, pilih topik yang relevan dan memiliki kedalaman makna, seperti pengalaman manusia, teks sastra, atau fenomena sosial. Topik ini harus memungkinkan untuk dilakukan interpretasi yang mendalam. Nah, yang kedua ada pengumpulan data. Nah, teknik wawancara, lakukan wawancara mendalam dengan partisipan untuk mengumpulkan narasi dan pengalaman mereka. Ini adalah esensi dari penelitian hermeneutik yang berfokus pada pemahaman subjektif. Nah, selanjutnya ada dokumentasi. Nah, kumpulkan dokumen atau teks yang relevan seperti karya sastra, artikel, atau catatan sejarah yang dapat memberikan konteks lebih lanjut. Kita masuk kepada nomor 3. Nah, pembacaan teks awal. Lakukan pembacaan awal terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran umum. Ini membantu peneliti memahami konteks dan tema utama yang ada di dalam data. Nah, yang keempat ada analisis detail. Nah, analisis detail yang pertama yaitu identifikasi tema. Nah, temukan tema-tema utama dalam data. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap bagian-bagian tertentu dari teks atau narasi. Nah, yang kedua, interpretasi makna. Nah, gunakan pendekatan dialektik untuk menghubungkan bagian-bagian teks dengan keseluruhan konteks, pertimbangkan aspek historis dan sosial mempengaruhi makna. Nah, selanjutnya ada nomor 5. Nomor 5 ada yaitu distansiasi dan apropriasi. Nah, lakukan distansiasi yaitu mengambil jarak dari interpretasi awal untuk menghindari bias pribadi. Selanjutnya lakukan apropriasi, di mana peneliti menginternalisasi makna yang ditemukan dan mengaitkannya dengan pemahaman diri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada nomor 6, di mana refleksi dan penyajian hasil. Setelah analisis selesai, refleksikan proses interpretasi dan bagaimana perspektif peneliti memengaruhi hasil. Sajikan hasil dalam bentuk deskriptif yang menggambarkan temuan secara menyeluruh dan mencangkup konteks dan yang makna yang lebih dalam. Nah, selanjutnya ada nomor 7, yaitu selanjutnya nomor 7, dengan kita mengikuti langkah-langkah ini, peneliti dapat menerapkan metode hermeneutika secara efektif dalam peneliti kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi metode hermeneutika dengan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Berikut adalah pendekatan sistematis berdasarkan A few moments later. Nah, berikut adalah proses pendekatan sistematis berdasarkan sintesis filosofis dan teknis dari sumber-sumber yang terpilih. Nah, kita masuk kepada landasan filosofis integrasi. Kesaliterkaitannya ontologis, hermeneutika, dan fenomenologi saling melengkapi karena keduanya berfokus pada pemahaman makna.
Nah, fenomenologi menjelajahi pengalaman subjektif melalui deskripsi kesadaran atau pneumanoesis. Nah, selanjutnya ada hermeneutika menginterpretasi teks atau fenomena sosial dengan mempertimbangkan konteks historis dan dialog antara peneliti objek. Nah, integrasi ini dijelaskan Paul Ricoeur sebagai hermeneutika fenomenologis, di mana distansiasi atau pengembalian jarak kritis dan apropriasi atau penginternalisasian makna menjadi kunci dari dialektika bagian dan keseluruhan kedua metode. Kedua metode menggunakan prinsip lingkaran hermeneutika. Nah, pemahaman bagian teks atau pengalaman bergantung pada konteks, keseluruhan, dan sebaliknya. Nah, contohnya seperti analisis wawancara. Fenomenologi diperkaya dengan interpretasi latar belakang budaya, hermeneutika. Tahapan integrasi praktis 1. Yaitu pengumpulan data kontekstual, gunakan wawancara mendalam atau menggunakan fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif partisipan. Nah, kemudian kumpulkan teks atau dokumen yang terkait dengan sejarah, kebijakan, atau karya seni sebagai bahan interpretasi hermeneutik. Nah, yang kedua yaitu ada fenomenologis awal. Lakukan reduksi fenomenologis dengan epoke, di mana menunda asumsi peneliti. Ada noema dan noesis, di mana mengidentifikasi hubungan antara objek pengalaman noema dan kesadaran subjek atau noesis. Contohnya seperti mengurangi pengalaman religius partisipan tanpa prasangka. Yang ketiga ada interpretasi hermeneutik. Terapkan 4 kategori Ricoeur. Objektivasi struktur, di mana mengurai pola dalam data. Nah, ada distansiasi. Nah, distansiasi ini memisahkan teks atau pengalaman dari konteks aslinya untuk analisis yang kritis. Selanjutnya ada dunia teks, menghubungkan data dengan makna simbolik dan atau historis. Ada apropriasi, mengaitkan temuan dengan pemahaman peneliti dan konteks kekinian. Yang keempat ada dialektis, gabungkan temuan fenomenologis atau pengalaman subjektif dengan interpretasi atau hermeneutik, makna atau kontekstual. Contoh seperti pengalaman diskriminasi atau fenomenologi. Nah, dianalisis melalui lensa struktur kekuasaan dalam teks sejarah. Yang kelima yaitu validasi melalui triangulasi. Bandingkan hasil analisis dengan data lapangan tambahan. Nah, teori yang relevan refleksi kritis peneliti untuk meminimalkan bias. Contohnya aplikasi dalam penelitian studi tentang makna ritual keagamaan. Nah, fenomenologi wawancara partisipan untuk mengungkapkan pengalaman emosional dan spiritual. Selanjutnya ada hermeneutika
Nah, hermeneutika ini menganalisis teks kitab suci atau tradisi lisan yang melatar belakangi ritual. Selanjutnya ada integrasi, menghubungkan pengalaman individu dengan narasi kolektif sejarah agama. Nah, tantangan dan solusi. Tantangan, solusi, sumber subjektivitas, peneliti, distansiasi, dan refleksi kritis berlapis. Relativitas, interpretasi, triangulasi data, dan teori. Kompleksitas, integrasi, penggunaan framework jelas, EG model recall. Integrasi ini memungkinkan peneliti kualitatif menjangkau kedalaman pengalaman subjektif sekaligus ketajaman analisis kontekstual menghasilkan pemahaman yang holistik. Nah, teman-teman, hanya itu yang saya sampaikan kepada teman-teman yang dapat menonton video saya. Nah, kali ini video saya sampai di sini dan tentunya akan banyak lagi video-video yang mengandung pembelajaran. Nah, saya Amber Nawanto pamit undur diri.